Hello, good morning with me again, Miss Bing. Yeah, I hope you well. I'm well too. Today our discussion is about give compliments and opinions, memberikan pujian dan pendapat. Nanti bagaimana ungkapannya in English ya, kalimat-kalimatnya, contoh kalimatnya bagaimana nanti akan saya jelaskan di sini. Today is meeting 6 with me. Learning objectives ya, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, students are able to give compliments in English. Of course, tentu saja tujuannya adalah seperti topiknya pada hari ini, siswa mampu memberikan pujian dalam bahasa Inggris. Number 2, students are able to ask for and give opinions in English. Jadi siswa mampu menanyakan dan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Jadi students are able to ask for and give opinions in English. To give compliments, ya kita mulai yang pertama adalah bagaimana cara kita memberikan pujian, ungkapannya bagaimana. Ada banyak ya. To compliment someone itu di kolom sebelah kiri, banyak cara bagaimana kita memberikan pujian kepada seseorang. Ada ungkapan excellent ya, excellent itu artinya luar biasa, seperti itu. Nice try itu usaha yang bagus. What a great mark ya, wah lihat nilai yang bagus ya gitu, maksudnya nilainya bagus ya gitu. How beautiful, wah cantiknya. You look great, kamu terlihat menakjubkan atau cantik, baik gitu ya, maksudnya itu dalam kondisi fisiknya. That's nice bracelet, itu gelang yang sangat bagus, maksudnya bukan sangat, maksudnya that's a nice bracelet, itu gelang yang bagus. Misalnya gini, look, I have a new bracelet. Jadi kalian berikan pujiannya seperti that's nice, a nice bracelet, seperti itu. Misalnya Miss bilang, look, I have new bracelet. Terus kalian give compliment ke Miss, that's a nice bracelet, Miss, seperti itu. Setelah itu misalnya kalian bilang ke Miss, Miss, I have done the exercise, saya sudah selesai dengan tugasnya. Wow, so fast, Miss bilang gitu ya. Wow, cepat sekali. Terus Miss bilang gini, you are clever, kalian pintar gitu. Wow, that's marvelous ya, marvelous ya. Jadi ini intinya sama saja seperti excellent gitu ya. Wow, luar biasa gitu ya, menakjubkan gitu. Terrific sama seperti kurang lebih kayak marvelous. That's a really fantastic sir or ma'am gitu. Itu merupakan sesuatu yang sangat fantastik gitu. Sir itu kalau laki-laki, ma'am itu kalau perempuan ya. That's really fantastic sir ya, atau that's really fantastic ma'am. Jadi that apostrophe s itu singkatan dari that is ya. Terus responnya bisa thanks, misalnya gini tadi ya, look, Miss have new bracelet. Terus kalian komplimen ke Miss, beri pujian ke Miss pakai yang that's a nice bracelet Miss. Terus Miss respon thanks, terima kasih, atau thanks, I'm glad you like it. Terima kasih, saya senang kamu menyukainya gitu ya. Atau misalnya saya memberikan sesuatu ke kalian, misalnya apa ya, misalnya gelang gitu ya, gelang yang lucu-lucu. Misalnya saya Miss kepada misalnya Miss kasih kepada misalnya Alicia, I give the bracelet to you ya, please take it. Terus Alicia bilang, that's a nice bracelet, atau this is a nice bracelet Miss, ini merupakan gelang yang bagus. Terus Alicia bilang, merespon memakai kata saya respon lagi balik dengan kata thanks, I'm glad you like it. Terima kasih, saya senang kamu menyukainya. Seperti itu. Contoh ya, misalnya percakapan antara mom and child.
ibu dan anak. I like your drawing, it's beautiful. Saya suka gambarmu, sangat indah, gitu ya. Terus anaknya bilang thanks mami, gitu, atau bilang thanks saja boleh. Nah, jadi those expression can also be used in written text, such as in greeting cards, short message, and letters. Jadi ekspresi-ekspresi itu bisa juga digunakan di teks yang tertulis, seperti such as in greeting cards, di kartu ucapan. Misalnya kartu ucapan kartu ucapan misalnya keberhasilan mendapatkan peringkat saat kenaikan kelas, misalnya gitu. Misalnya gini, you have got first rank in your class, ya. You have got first rank in your class. Kamu sudah mendapatkan ranking 1 di kelasmu, gitu ya. You are clever, gitu ya. Kamu sangat you are clever, kamu pintar. Jadi Miss kasih komplimennya pakai kalimat you are clever, kamu pintar, gitu ya. Terus kalian responnya thanks Miss, terima kasih Miss, gitu ya. Jadi bisa di written text yang tertulis. Jadi Miss tulis kartu ucapan itu di kartu ucapan, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan greeting card. Terus short message ketika Miss WA bisa juga seperti itu. Congratulations, you have passed this semester with first rank, gitu ya. Jadi selamat, kamu sudah melewati semester ini dengan ranking 1. Jadi kalian bisa balas message dari Miss dengan thank you Miss, seperti itu. And letters bisa juga pakai surat, tapi seringkali sekarang kita pakai short message, ya, pesan pendek yang melalui WhatsApp. Setelah itu, to ask for and give opinions. Bagaimana cara kita untuk meminta dan memberikan pendapat? To ask for itu meminta. Jadi kita pakai kalimat ini. What do you think? Bagaimana menurutmu? What's your opinion about? Bagaimana pendapatmu, gitu ya. Misalnya what's your opinion about, misalnya gini, what's your opinion about my hair? Bagaimana menurut pendapat kalian tentang rambut Miss? Ya, jadi misalnya I think your hair is beautiful, misalnya gitu ya. Jadi menurut saya rambut Miss itu cantik, misalnya seperti itu, rambutnya cantik, gitu ya. Syukur-syukur kalau orangnya juga cantik gitu menurut kalian, amin, gitu. Kita harus pede dengan diri kita sendiri, ya. Jadi terus lagi, what's your opinion about my hair? Nah, bagaimana menurut pendapatmu tentang rambut saya? Atau bisa juga what's your opinion about my house? Bagaimana menurut pendapatmu tentang rumah saya, misalnya gitu. Terus kalian responnya dengan kolom di sebelah kanan itu ada I think, I must say, from my point of view. Jadi I think tuh menurut saya apa. Tadi kan misalnya Miss bilang what do you think about my hair? Bagaimana menurut kalian tentang rambut saya? What's your opinion about my hair? Bisa juga, gitu ya. Terus kalian jawabnya I think your hair is beautiful, atau bisa juga bilang I must say, saya harus bilang I must say your hair is too short, misalnya gitu. Saya harus bilang rambut Miss itu terlalu pendek, misalnya gitu. Atau from my point of view, menurut pendapat saya your hair is better when it is long, misalnya gitu. Menurut pendapat saya rambut Miss itu bagus ketika panjang. How do you feel about? Bagaimana menurut how do you feel about itu bagaimana menurut perasaanmu, bagaimana gitu. How do you feel about? Maksudnya menurut perasaanmu gimana gitu loh, maksudnya gitu ya. Nah, saya akan ajukan satu pertanyaan, tolong dijawab di kolom komentar saya di YouTube channel saya, ya. Saya ingin melihat maksudnya keterlibatan kalian, aktif tidaknya kalian dalam komentar. Itu akan saya tulis, saya tandai di absen saya yang aktif merespon video saya.
Jadi saya akan menanyakan satu hal, tolong dijawab memakai giving opinions. Saya menanyakan memakai asking for opinions. Tolong kalian jawab di giving opinions ya. What do you think about my lesson today? Ya, Miss ulang lagi. What do you think about my lesson today? Sudah ya, nanti kalian akan jawab di kolom komentar di channel YouTube saya. Bisa ya. Thank you ya. That's all for today. Cukup untuk hari ini. Dan saya punya 2 foto aktor Korea di sini. Saya tidak tahu namanya siapa. Tolong dijawab ya, dijawab namanya beserta apa yang saya tanyakan di sini. Di kolom komentar saya di YouTube channel saya tolong dijawab. The question is, what do you think about these 2 actors? What do you think about these 2 actors? Nah, tadi saya menanyakan ask for opinions, kalian menanyakan pendapat kalian tentang 2 aktor ini. Jadi kalian harus jawab dengan giving opinionsnya. Caranya bagaimana sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Pakai I think, I must say, from my point of view, terus disebutkan apa. Pakai bahasa Inggris di kolom komentar di YouTube channel saya ya. Oke. Dan ada tugas dari saya akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Ya, sebelum mulai ke tugasnya, saya akan menjelaskan ada format surat di sini. Yang paling atas, those expression can also be used in written text. Jadi beberapa ekspresi-ekspresi tersebut yang sudah saya jelaskan tadi ya sebelumnya di slide, itu bisa digunakan di teks tertulis. Nah, seperti such as in short message, seperti di pesan pendek. Pesan pendek itu bisa lewat SMS atau WA yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. And letters, dan surat. Nah, here is the example. Dan surat seperti di bawah ini ya, seperti contoh berikut ini. Nah, ini surat melalui email ya, bob1897@yahoo.com to gusta_1999@yahoo.com. Jadi bunyinya seperti ini. Dear Gusta, kepada Gusta, glad to know that you are going to take an English course this vacation. Jadi kepada Gusta, senang mengetahui bahwa kamu akan mengambil kursus bahasa Inggris liburan kali ini ya. I think it's a wise way to spend the vacation. Nah, ketika kita pakai kata I think, itu kita memberikan pendapat, giving opinions ya. Menurut saya, it's a wise way. Ini adalah jalan, maksudnya jalan yang bijaksana, maksudnya adalah sesuatu yang bijaksana to spend, untuk menghabiskan the vacation, untuk menghabiskan waktu liburan. Terus because you are going to enroll in higher education soon, let me tell you about the best English course in town. In my opinion, menurut pendapat saya, nah ini giving opinions lagi ya, menurut pendapat saya ZAC ya, ZAC is the one, adalah salah satunya. It has the most complete facilities and some natives teach there. Jadi mempunyai fasilitas-fasilitas yang paling lengkap, dan ada beberapa native speaker. Native speaker itu maksudnya penutur asli ya, orang bulenya yang berbahasa Inggris itu mengajar di sana. However, I know it's a bit far from your house. Namun saya tahu ini sedikit jauh dari rumahmu. So it's up to you. Jadi terserah kamu. Good luck, buddy. Ya. Semoga berhasil, teman. Regards, salam hangat, Bob. Nah, practice 1-nya ini ada teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, dan teks 5. Ada pertanyaan di sana, tolong dijawab berdasarkan teks di sana ya. Misalnya, what is Nita's purpose in writing the letter? Apa tujuan dari penulisan surat yang dibuat Nita? Jadi tentu saja memakai bahasa Inggris juga ya. Oke, jadi nanti kalian bisa giving opinionsnya I think bla bla bla, in my opinion,
from my point of view, bla bla bla, seperti itu ya ketika kalian menjawab tugas ini. Misalnya, what is Nita's purpose in writing the letters? Apa tujuan dari penulisan surat? Apa tujuan dari penulisan surat yang dibuat Nita gitu ya? Nah, jadi misalnya I think Nita wants apa gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Selamat mengerjakan, kirim kembali melalui Google Classroom atau melalui WA bagi yang bermasalah atau tidak begitu paham Google Classroom ya. Oke, good luck.